belum siap. Silakan siap. Di sini kira-kira siapa yang udah tahu JKT48? Oh, ya kita mulai. Siapa yang pernah dengar lagunya JKT48 di sini? Kelihatan mana yang muda nih. Pernah datang ke, ada yang pernah datang teater FX? Oh, belum ada. Ada yang pernah shake hand sama orang JKT48? Belum ada. Oh, saya belum. Oke, kita akan mulai ya. Sebenarnya yang banyak pertanyaan, saya jawab satu aja dulu ya. Tadi saya udah nanya kenapa 48, jawabannya tidak tahu. Jadi jangan ada yang nanya kenapa 48, karena sebenarnya tidak ada 48 orang di depan sana. Mungkin kita akan menanyakan sedikit dulu adalah ceritakan sedikit mengenai kenapa JKT48 bisa ada di Indonesia dan perjalanannya gimana? Sebenarnya, next slide, please. Sebenarnya kita dari sister group dari AKB48 di Jepang. Di Jepang sekarang ini ada satu lagi. Sebenarnya di Jepang itu ada 5 grup dari AKB48 di Akihabara, Tokyo, dan SK48 Nagoya, MMB48 di Osaka,
HKT48 di Fukuoka, ada lagi Niigata NGT48 baru dibentuk. Kita di sister group outside of Japan yang pertama kali kita bentuknya di 2011. Ada lagi di Shanghai SNH48. Berarti Indonesia baru yang pertama ya? Baru pertama kali. Kenapa berani? Kenapa Indonesia? Kalau Indonesia itu sangat potensial karena banyak anak muda daripada di Jepang. Populasi anak muda itu banyak banget. Bicara mengenai waktu masuk ke Indonesia, apakah cara masuknya sama seperti kayak di Jepang menggunakan sosial media ataupun yang lain-lainnya? Sebenarnya ya kita gunakan sosial media juga. Daripada di Jepang kita duluan gunakan sosial media. Contohnya Facebook atau Twitter. Kita pertama kali first generation audisi kita apply-nya pakai Facebook, announcement juga Facebook dan Twitter, gunakan Twitter. Banyak sekali di Indonesia masuknya hanya lewat Twitter atau Facebook atau bagaimana? Cerita lebih panjang lagi. Banyak sekali sih di Facebook pertama kali. Yang di Indonesia? Ya, di Indonesia. Kemudian banyak kira-kira? banyak sekali. Banyak sekali ya, berapa kali? Bagaimana cara audisi prosesnya itu sendiri sebenarnya? Karena ini sister group dari AKB, jadi ada total producer namanya Akimoto-san, yang first generation Akimoto-san datang sini, kita audisi, pilihlah first generation gitu. Oke, kira-kira siapa yang teman atau kawannya pernah masuk audisi di situ? Atau adik, ponakan atau apa paling tahu? Ada? Yang mana? Masuk nggak? Lulus nggak waktu itu? Lulus. Enggak, saya sebenarnya masih lebih melihat lagi nih kan, kita ada di ID Byte ya. Tentu audiens sendiri juga ingin mengetahui, banyak sekali contohnya saya sendiri dari Prambors Radio ya, waktu kita membuat satu program untuk itu kita coba lewat internet, tetapi banyak juga orang yang malah lebih datang ke studio atau apa lebih ini, mereka lebih comfort ketika ketemu orang gitu, belum menggunakan 100% implementasi dalam menggunakan internet. Yang saya ingin tahu sebenarnya adalah seberapa jauh penggunaan internet dalam audiensi itu dilakukan, sesuai dengan harapan nggak? Sama seperti di Jepang? Sesuai harapan. Okay. Banyak sekali gunakan sosial media. Jadi kita sekarang melalui informasi, ada di informasi JKT48, semua gunakan sosial media. Yang kamu sebut adalah growing with the fans, itu gimana maksudnya? Yang membuat ini sebetulnya beda kan ya? Jika maksudnya konsep kita itu adalah idol you can meet. Jadi setiap hari bisa ketemu idola-idola fans. Nah, sebelumnya kalau idola atau artis atau selebriti itu tidak bisa ketemu, hanya nonton TV atau datang konser. Tapi konsep kita itu adalah idol you can meet, setiap hari bisa ketemu. Nah, karena kita punya teater di FX, setiap hari ada show, fans datang bisa ketemu. Nah, member JKT48 itu adalah pada saat audisi mereka tidak bisa nyanyi, tidak bisa dance juga. Nah, tapi dukung oleh fans, mereka lama-lama bisa dance, bisa nyanyi, bisa perform gitu. Itu yang growing together sama fans. Growing together sama fans itu ya. Kalau nggak bisa nyanyi, bagaimana Anda bisa Ya emang ada latihannya sih Pak. Berarti saya bisa dong. Bisa Pak. Emang ada latihan dance, latihan nyanyi, latihan tanpa nyanyi. Oke, setelah growing with the fans,
keterlibatan sekali lagi karena ID Byte lagi ya. Keterlibatan fans itu kan nggak harus datang ke sana kan, bisa juga lewat Twitter, lewat apa aja kan. Interaksinya gimana kalau misalnya dilakukan lewat entah YouTube atau apa? Masing-masing member itu punya Twitter account. Jadi sorry next. Ini kita punya 3 tim, namanya tim J, tim Chemistry, tim T. Selain itu ada trainee, namanya trainee. Kita punya total 72 member. Mereka punya, masing-masing member punya Twitter account. Jadi setiap hari mereka upload sehari-sehari kegiatan lah, ada event informasi, ada apa namanya, sehari-hari di depannya gitu. Jadi bisa komunikasi dengan fans. Setelah fans itu kan juga katanya men-training juga kan, idolnya itu sendiri kan, atau memberikan input kan. Bagaimana itu Kak? Tapi kalau fans sih enggak sih, tapi mereka pasti komen di Twitter, komen di apa gitu kan. Itu mereka si member juga baca pasti. Mereka ngeliat progresnya bagaimana? Memang ada live streaming atau apa? Kalau kita gunakan digital itu hanya YouTube. Kalau lihat YouTube. movie ya. Terus mereka kasih komen di YouTube sendiri. Enggak juga sih, tapi ada komennya juga di YouTube juga, tapi kebanyakan di Twitter. Lebih ke Twitter ya sebenarnya. So based on Twitter. Mengenai dari sisi apa? Dari audiensi ataupun masuk sampai growing together with the fans. Kalau ada yang mau ditanyakan ke JKT48, by the way JKT48 yang menang AMI Award kemarin ini. Terima kasih. Satu yang cukup unik sih sebenarnya, kalau kami, saya sendiri dari industri musik juga sempat mempertanyakan tadi ke Jiro, kok bisa menang AMI Award gitu. Karena ini kan sebenarnya lebih ke kayak idol ya, mereka masuk sekolah, bahkan ada yang keluar ya tadi ya Jiro bilang ya. Kalau yang udah selesai, Ada yang graduate juga. kalau graduate mereka jadi artis single atau gimana? Ada yang hidup sendiri, apa namanya, balik lagi sekolah, ada yang dunia entertainment juga. Emangnya berapa lama sih sekali orang masuk sampai ke ujung graduate itu? Ya, berapa? kita nggak ada sih berapa lama gitu. Tergantung rating. Tergantung nggak juga sih. Ada yang mau tanya nggak kira-kira mengenai JKT48 yang cukup spektakuler? Kalau dari industri musik ya kita ngelihatnya ya, bagaimana gerakan JKT48 menggunakan sosial media yang tidak mempunyai satu tempat khusus kecuali yang di FX itu, yang hanya ada di Jakarta, tetapi dia bisa seluruh Indonesia terjangkau ya dengan program-programnya. Ya. Ada yang mau nanya? Kalau Kak, silakan. Nama dan pertanyaannya Pak ya. Yes. Nama saya Rio dari Merah Cipta Media. Saya penasaran aja dengan proses rekrutmen anggota JKT48. Karena kan kalau misalnya kita lihat kan tadi kata di training dulu, di sekolahin dulu dan segala macam. Nah untuk awalnya tuh proses seleksinya apa dia bisa rekrut untuk masuk jadi member JKT48 itu apa gitu loh, requirement-nya apa aja. Dan yang kedua sebenarnya apa yang mendasari pembuatan teater JKT48 di FX gitu loh. Karena kan kalau misalnya lihat kan kalau misalnya saya main ke sana tuh kayaknya unik banget di mana orang pada berkumpul, orang bisa berinteraksi langsung dengan para personilnya. Itu dasarnya apa dan kenapa pemilihan lokasi bisa di FX? Terima kasih. Kalau untuk audisi itu kita kriteria itu sebenarnya tidak ada. Kita hanya lihat potensi saja. Hanya di potensi. Jadi kalau misalnya dance-nya perfect atau nyanyinya perfect, itu kita nggak lihat sisi itu, hanya potensi saja. Suara jelek juga bisa. Bisa. Bisa ini. Kok bisa menang AMI dengan suara jelek? Terus satu lagi, kenapa di? Oh itu nggak ada kita, nggak ada. Hanya umur saja ada kriterianya. Cantik? Nggak juga. Nggak juga. Iya.
potensi. Tapi ya sih pasti. nggak pak harus gitu, nggak harus. Terus kedua, konsepnya kenapa FX dan kenapa harus ada satu tempat untuk syuting itu tiap hari? Itu juga konsepnya dari AKB48. Jadi tadi yang sister group di Jepang semua punya teater karena konsep kita itu adalah idol you can meet. Jadi satu tempat bisa ketemu idola-idola sama fans gitu. Membedakan sekali ya. Itu beda. Mahal untuk nonton itu. Enggak mahal sih Pak. Yang tiketnya kalau dewasa 100.000, yang student 50, student sama perempuan 50.000. Berarti it's affordable to meet ya sebenarnya ya. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Silakan Pak. Oh, saat situ dulu deh. Kayaknya saya ingat mukanya dulu. Oh iya udah, silakan coba. Terima kasih. Nama saya Riko. Mau nanya dulu aja, kalau lihat dari promosi tadi kan di Jepang ada banyak sister groupnya ya gitu. Di Indonesia dari Densu sendiri ada ini nggak rencana untuk expand selain Jakarta, ada di kota lain. Terus kedua, ini kan katanya kan idola ya, idola itu kan biasanya punya image yang harus ini kan. Kalau tiba-tiba di sosial media beredar foto-foto yang atau video yang nggak pantas soal member itu, terus membernya nggak ada klarifikasi, itu gimana ya? Biasanya seperti apa yang harus dilakukan ya kalau misalnya ada foto-foto yang kurang pantas lah gitu sebagai itu. Yang kedua tolong diulang dengan bahasa yang lebih sederhana mungkin. Ya, kalau kan ini namanya idola ya. Kalau beredar foto-foto atau media, pokoknya media-media yang tidak pantas lah sebagai mencerminkan image sebagai idola, itu bagaimana jika Level 8 dan manajemennya menindaklanjutinya lah seperti itu. Follow up-nya seperti apa? Pertanyaan pertama, kira-kira bakal ada Bekasi 48 nggak? Harapannya sih ya gitu. Harapannya sih, tapi masih belum ada rencana. Yang kedua itu emang ada yang foto, enggak ini itu, tapi kita pasti kualifikasi sama member sih, kualifikasi ini benar atau tidak gitu. Memangnya benar-benar ada kejadian gitu? Dulu ada. Boleh lihat? Cari aja sendiri. Cari sendiri. Jadi gimana cara mengatasi itunya? Kalau yang tadi? Emang si zaman ini sekarang anak muda itu kontrolnya susah ya. Susah. Tapi kita kasih tahu lagi. Tidak sampai ini kan, tidak sampai misalnya itu diberhentikan dari JKT48 atau apa, itu ada? Itu tergantung dari ya, kasusnya ya. ya. Silakan Pak yang di sana. Nama saya Reza. Saya belum pernah nih masuk ke teaternya di FX, tapi saya suka ngeliat tuh fans-fansnya tuh unik-unik. Pernah nggak ngelakuin survei sebenarnya profil dari fans-fansnya JKT48 itu seperti apa sih? Dan pertanyaan kedua, ini bisnis model yang dibawa itu cukup menarik di secara industri musik karena nggak cuma menjual CD atau musiknya aja, juga menjual konser. Tadi saya lihat ada Salamat, dan sebenarnya berapa besar sih revenue yang dihasilin dari bisnis-bisnis lainnya di luar dari CD atau penjualan kaset atau penjualan lagu-lagunya di internet? Kalau profil sih kita tidak pernah lihat semacam fans gimana gitu. Jadi emang kalau di teater FX itu 80% atau 70% laki-laki. Tapi kita buat sebulan sekali buat Ladies and Kids Day, jadi hanya anak kecil dan perempuan bisa masuk gitu. Itu juga banyak penontonnya. Nah, kalau selain itu kita tidak lakukan riset semacam profile fans. Ada bapak-bapak gitu kan yang ikut? Ada yang bapak-bapak juga. Hari khusus juga kali ya. Gimana deh? Yang kedua gimana tentang income outside of the Kedua, kalau di venue itu saya nggak bisa sebutin. tapi persentasenya aja kurang lebih. Misalnya musik itu hanya contribute 20% atau 50%. Nah, itu juga saya nggak bisa sebutin. Rahasia dapur rupanya.
Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Yang mana dulu? Ya. Makasih. Mau nanya, sebenarnya apa sih yang ditawarkan yang baru dari konsep ini, sedangkan di berbagai tempat dari dulu kalau di teater itu orang memang perform tiap hari dan biasanya bisa ditemui oleh penontonnya di stage door, dan mungkin kalau nggak salah zaman dulu bahkan orang bisa kalau udah kenal tuh bisa masuk sampai ke backstage gitu. Makasih. Jadi apa yang baru sebenarnya dari ini, kan zaman dulu juga udah ada teater, orang tiap hari juga bisa datang, bisa ketemu sama artisnya. Tapi what makes this thing is different sampai bisa famous. Jadi konsepnya beda kali ya. Kita ini ada idol you can meet setiap hari dan growing together. Jadi kalau artis-artis biasa, misalnya ada tampil teater biasa, itu kan udah bisa perfect. Tapi member-member JKT48 itu masih berkembang. Jadi prosesnya bisa lihat. Jadi mungkin hari ini nonton teater, terus kemudian 1 bulan lagi nonton lagi, pasti beda perkembangannya ke membernya. Itu yang fans mau lihat gitu. Tidak ada, jadi ya lebih kan memang ini growing with the fans sih dari awal konsepnya. Jadi fans itu mengikuti perkembangan orang dari yang nggak bisa sampai bisa sebenarnya. Oke, pertanyaan dari sini silakan Pak. Halo. Nama? Halo ya. Saya juga berkecimpung di dunia bisnis musik. Jadi saya merasa 48 Group ini sebuah konsep yang bisnis modelnya sangat bagus sekali. Bagaimana pertama kali JKT48 bisa masuk ke pasar Indonesia dan bisa mendapatkan sukses yang besar seperti sekarang? Dan bisakah konsep-konsep lain mungkin dari Jepang atau dari negara lain seperti misalnya dari Jepang, kayak Meido Cafe seperti itu, apakah bisa masuk ke market Indonesia juga dan mengalami sukses yang sama? Kalau awalnya kita juga harus coba dulu itu ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia atau tidak. Tapi kita harus coba dulu, itu aja sih. Jadi sebenarnya sebelum JKT48 itu ada fans AKB48 juga di sini. Jadi dari situ fansnya berkembang juga. Nah, sekarang fans JKT48 itu tidak tahu AKB48 juga ada yang begitu. Jadi sekarang udah balik gitu. Mungkin bisa ngelanjutin pertanyaannya dia ya. Kan ada trial error kan. Seberapa besar berubahnya sampai yang dari yang di sana ketika masuk sini? Kita sih sebenarnya nggak berubah, ikut semua format ya. Dan ternyata bisa adapt. Amazing ya. Oke, kira-kira pertanyaan keduanya, ya. Apakah konsep-konsep lain dari Jepang atau negara-negara lain, misalnya kalau di Jepang seperti kayak konsep Meido Cafe, bisa mengalami sebuah sukses yang sama seperti JKT48? Saya sih kurang tahu ya, tapi kalau dari Jepang itu kan banyak acara juga di sini. Yang kemarin juga ada anime festival tapi itu juga rame, jadi bisa diterima, mungkin sih bisa diterima. Oke, kira-kira satu lagi pertanyaan. Tidak ada? Oke, saya rasa pertanyaan terakhir dari saya ya, kurang lebih what next for JKT48 ya, terutama dalam perkembangan teknologinya di internet, bagaimana cara JKT48 juga menginfluence di daerah-daerah lain di Indonesia sekiranya untuk lebih ini lagi dalam mengamplify entertainment industry dengan internetnya, tujuannya gimana ke depan? Kalau di Indonesia itu luas, sangat luas. Nah, mungkin kita entry-nya pakai sosial media atau digital. Tapi kalau hanya digital, itu nggak luas. Jadi kita harus
balik lagi konsep kita adalah idol you can meet. Jadi digital juga penting, tapi kita penting offer juga. Offer itu artinya fans bisa ketemu member-member JKT48 itu. Jadi kalau misalnya kita bukan hanya Jakarta saja, nanti kita daerah-daerah juga bisa ketemu itu. Itu mau kita berkembang lagi. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup segitu. Terima kasih Jiko-san. Ya baik, kita